Sebaik apapun pemaparan Ustadz, secerdas apapun antum, semodern apapun media yang digunakan, tetap Allah yang membukakan pintu pemahaman. Maka kita harus mengawali apapun, apalagi ini suatu amal kebaikan, diawali dengan basmalah dan berdoa kepada Allah. Ketebalan pembahasan tentang al-waqaf dan al-ibtida bahkan bisa melebihi ketebalan buku-buku ilmu tajwid. Maka apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya hanya sekilas saja, hanya secuil saja. Jadi mungkin cuma pengantarnya saja ini. Al-waqaf secara bahasa artinya adalah al-man'u, mana, ya. Mana itu artinya melarang. Bukan mana bahasa Jawa ya. Mana bahasa Jawa itu melahirkan atau beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah klik video ini. Aku mau kasih tahu nih, aku baru aja nge-review dua mushaf keren, yakni namanya mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sohib. Kenapa aku bilang keren? Karena fiturnya itu ada banyak banget, ada banyak keistimewaan dan semuanya itu terkait dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran ataupun ilmu qiraat. Misalkan yang ini mushaf Al-Mujib ini ada tanda wakaf ibtida. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya pendek. Kemudian ada qiraah syu'bahnya juga. Kalau yang As-Sohib ini ada wakaf ibtida juga, muskilat dan mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mirip itu ada di ayat mana. Ini sangat membantu untuk kamu yang sedang menghafal Al-Quran. Review kedua Al-Quran ini bisa kamu tonton videonya secara lengkap di link yang ini. Jadi buruan tonton, karena aku juga bagikan kode promo yang kalau kamu gunakan bisa dapat potongan harga, dapat harga spesial, harga teman, harga sahabat gitu ya. Selain itu kamu kalau beli Quran ini juga akan dapat fasilitas di sampul plastik dan besi di pojok-pojoknya supaya Quran kamu tetap bagus walaupun sudah 10 tahun dan tetap awet. Silahkan menyaksikan video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Thayyib, bagaimana kabar antum sekalian? Rasa nih. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Semoga orang tua di rumah, adik kakak semua senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah. Sia-sia. Nah misalnya yuk aku juga bagi berdua lah. Ya, di kesempatan pagi hari ini insya Allah ini langsung 4 kelas sekaligus. Kita maraton ya, dari jam 7:30 sampai jam 9. 2 pertemuan langsung digabung. Ya, pekan depan kita gabung ke sekarang karena materinya kalau diputus khawatir kurang utuh pemahaman antum. Ya. Jadi kita gabung sekalian. Jadi pekan depan insya Allah tidak ada pertemuan Zoom. Jadi ini pertemuan tajwid terakhir. Ustaz sudah berkoordinasi dengan guru-guru antum yang mengajar di hari ini. EKN, Bahasa Jawa, IPS, SBK, semuanya sudah mengizinkan. Jadi boleh menggunakan waktu pagi hari ini sampai jam 9 untuk Zoom. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita paham dan mempelajari tentang tafhim dan tarkik, insya Allah kita akan lanjut ke bab tentang wakaf dan ibtida. Materinya sudah Ustaz share di Google Classroom. Itu ada 2 kiriman ya. Itu hanya secuil gitu ya. Sebetulnya hanya secuil. Ya. Tapi kok kayaknya bulat Ustaz, nggak paham-paham gitu ya. Yang secuil aja belum paham lagi mana kalau yang utuh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Namanya belajar itu memang selain dengan membaca juga harus dengan penjelasan dari guru. Maka tidak cukup antum belajar sendiri bermodalkan buku. Tetap harus bertanya, berkonsultasi dengan yang sudah paham. Seperti biasa, sebelum kita awali belajar kita pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab agar Allah bukakan pintu kefahaman, gitu ya. Melimpahkan keberkahan pada ilmu yang kita belajari dan menjadikannya sebagai amal solih, ya.
khususan untuk Ustadz, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebaik apapun pemaparan Ustadz, secerdas apapun antum, semodern apapun media yang digunakan, tetap Allah yang membukakan pintu pemahaman. Maka kita harus mengawali apapun, apalagi ini suatu amal kebaikan, diawali dengan basmalah dan berdoa kepada Allah. Kita lanjutkan dengan doa yang sangat populer, doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Tapi karena kita doa untuk diri kita ganti domirnya. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Semoga Allah menjadikan kita faqih dalam urusan agama dan menjadikan kita paham atau mengajarkan kepada kita ta'wil. Ta'wil itu maksudnya tafsir. Yang pertama sudah kita awali dengan doa. Yang selanjutnya juga Ustadz ingatkan ya untuk meluruskan niat. Jadi belajar itu karena Allah, bukan semata-mata supaya presensi, supaya nggak ditanya wali kelas, antum kemana tadi belajaran tajwid kok nggak hadir gitu kan. Jadi belajar itu untuk diamalkan gitu ya. Belajar itu untuk mengangkat kebodohan, karena Allah itu tidak sudi diibadahi dengan kebodohan. Sebagaimana sudah Ustadz tulis dalam kiriman di Google Classroom bahwa sebagian ulama salaf berkata sebaik-baik anugerah adalah akal. Kita diberi akal, hewan nggak diberi akal. Tumbuh-tumbuhan nggak diberi akal. Sebaik-baik anugerah adalah akal. Karena dengan akal kita membedakan mana baik, mana buruk. Dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Jadi jangan berlama-lama dengan musibah. Jangan mau bodoh. Gitu ya. Sahal bin Abdillah At-Tustari, beliau berkata, tiada kemaksiatan yang lebih besar melebihi kebodohan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita nggak ingin kita terpenjara dalam kebodohan. Intinya seseorang itu menjadi musuh bagi apa yang tidak diketahuinya, gitu ya. Maka jangan sampai kita berlarut-larut dalam ketidaktahuan. Mudah-mudahan dengan meluruskan niat ya, dan meyakini urgensi pentingnya ilmu, membuat kita konsisten dalam belajar. Saat pelajarannya sulit, tidak segan, tidak malas untuk mengulang-ulang, gitu ya, karena keutamaan ilmu itu yang sangat tinggi dan berharga. Baik, itu sebagai pembuka. Ustadz akan mulai untuk share screen, jadi silakan diperhatikan dengan baik penjelasannya dan apa yang ada di PowerPoint. Ya, sudah kelihatan? Halo? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini judul materi kita, Al-Waqaf dan Al-Ibtida. Baik. Sebelum kita mulai Al-Waqaf dan Al-Ibtida, ada istilah serupa yang harus kita pahami terlebih dahulu. Al-Waqaf dan Al-Ibtida ini itu tidak terkait langsung dengan ilmu tajwid, gitu ya. Bahkan ia suatu pembahasan yang berdiri sendiri. Ketebalan pembahasan tentang Al-Waqaf dan Al-Ibtida itu itu bahkan bisa melebihi ketebalan buku ilmu tajwid. Gitu ya. Maka apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya hanya sekilas saja, hanya secuil saja. Jadi mungkin cuma pengantarnya saja ini. Namun karena Al-Waqaf dan Al-Ibtida ini masih ada kaitannya dengan upaya kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka dimasukkanlah pembahasan Al-Waqaf dan Al-Ibtida dalam buku-buku tajwid. Imam Ali radhiyallahu an berkata saat menafsirkan Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat, Oratil Qur'ana tartila, yang dimaksud dengan bacalah Al-Quran dengan tartil,
Atau tartilkanlah bacaan Qur'anmu setartil-tartilnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Artinya memperbagus pengucapan huruf-huruf, pelafalan huruf-huruf ya dengan makhrajnya, dengan sifat-sifatnya, tafkhim dan tarkiknya, panjang pendeknya, dan ma'rifatul wukuf, mengerti di mana sebaiknya, seyogyanya kita berhenti saat membaca Al-Quran. Nah, maka tidak akan sempurna ma'rifatul wukuf kecuali dengan mengetahui al-waqaf dan al-ibtida. Pembahasan yang ada di PowerPoint ini tidak terikat dengan apa yang ada di buku merah karangan Dr. Aiman Rusdi Suwad itu tentang buku panduan ilmu tajwid bergambar yang halaman 132 sampai 148. Tapi Ustadz sempurnakan dari sumber yang lain supaya lebih utuh dan menyeluruh. Baik, kita mulai. Ini 3 istilah berkaitan dengan wakaf. Jadi ada wakaf, ada saktah, dan ada qata'. Al-wakaf secara bahasa artinya adalah al-man'u, mana ya. Mana itu artinya melarang. Bukan mana bahasa Jawa ya. Mana bahasa Jawa itu melahirkan atau beranak. Misalkan ada istilah mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Atau al-kaf yang artinya menahan. Ini secara bahasa saja ya. Wakaf itu artinya melarang atau menahan. Tapi yang kita tidak fokus pada pengertian secara bahasa, tapi secara istilah. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid ya, yang kita pelajari ini, itu ada 2 makna, umum dan khusus. Secara umum, berhenti membaca Al-Quran itu disebut wakaf. Jadi entah itu wakaf kemudian dilanjut lagi dengan mengambil nafas, atau saktah, berhenti tanpa mengambil nafas, itu juga sebutnya wakaf. Qata' berhenti dengan niatan selesai membaca Al-Quran, itu juga wakaf. Itu secara umum. Secara khusus, wakaf adalah menghentikan sementara bunyi suatu kata sehingga memungkinkan qari atau pembaca Al-Quran untuk bernafas dan melanjutkan kembali bacaannya. Ini ada 3 poin atau 3 syarat. Jadi wakaf itu pertama berhenti, yang kedua sementara, dan yang ketiga bernafas. Itu ciri-ciri wakaf. Dia dibedakan dengan as-saktah. Nomor 2, saktah secara bahasa artinya adalah diam atau mencegah. Sukun. Tapi secara istilah adalah menahan suara dalam waktu yang lebih pendek daripada wakaf tanpa bernafas. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi sama-sama berhenti. Cuma saktah tanpa bernafas. Pembeda wakaf dan saktah adalah nafas. Entah itu mengambil atau menghembuskan nafas. Bila membaca beberapa ayat dengan niat wakaf, sedangkan tidak bernafas, maka itu saktah. Nah, ini seringkali terjadi nih, misalkan. Nah, taruhlah misalkan antum baca surat apa? Al-Fatihah atau surat ya Al-Fatihah aja ya, yang paling sering kita baca. Saat sholat sir, yang bacaannya dilirihkan. Kita ini berhenti niatnya di akhir ayat, tapi kita nggak nafas. Nah, ini bukan wakaf namanya, ini saktah. Jadi misalkan Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu kan gitu, tanpa nafas itu. Ini niatnya wakaf atau saktah. Kalau wakaf ya harusnya diselingi dengan ambil nafas atau menghembuskan nafas. Kalau nafasnya masih kuat, ya diwasal aja. Disambung aja. Jangan berhenti tanpa mengambil nafas. Maka itu menjadi saktah. Dan saktah sembarangan, hukumnya itu terlarang. Nggak boleh. Namun larangannya ini tidak sampai haram. Kenapa terlarang? Karena saktah itu harus berdasar atau bersandar pada riwayat. Saktah dalam riwayat Imam Hafiz, riwayat Imam Hafiz ya, An-Nasim. Saktah wajib itu ada 4 dan saktah sunnah itu ada 2. Gitu ya.
Saktah wajib itu di surat Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Saktah sunnah itu di surat Al-Haqqah sama surat Al-Anfal saat mau ke surat At-Taubah. Itu saktah sunnah. Selain itu jangan saktah, ya. Nggak boleh. Jadi kalau berhenti ya ambil nafas atau menghembuskan nafas. Ini jadi saat kita mempraktekkan wakaf juga harus bisa dibedakan dengan saktah. Kemudian istilah yang ketiga itu al-qata' namanya. Atau al-qat'u gitu ya. Qata' secara bahasa artinya memotong atau menghilangkan. Secara istilah, qata', istilah ilmu tajwid ya, memotong bacaan Al-Quran dengan niat menyudahi tilawah. Jadi saat kita pengen benar-benar selesai membaca Al-Quran, gitu ya, karena ingin melakukan pekerjaan yang lain, ingin belajar, ingin mandi atau yang lain sebagainya, itu namanya qata'. Tempatnya di akhir ayat. Jadi namanya qata' di akhir ayat ya, jangan di pertengahan ayat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua di akhir tema. Tema besar atau tema kecil. Jadi saat kita qata' atau selesai membaca Al-Quran, sebetulnya acuannya itu bukan sudah selesai nih juz 1. Sudah selesai nih juz 2 lembar ke-10. Sudah selesai nih hizab saya gitu ya. Hizab sampai sini. Itu bukan itu patokannya. Atau sudah selesai nih aku baca 200 ayat. Itu bukan di situ. Tapi patokan berhenti itu harusnya di akhir tema. Tema besar atau tema kecil. Akhir tema biasanya ditandai dengan ain atau ruku'. Gitu ya. Jadi ada tanda ain itu di mushaf antum. Antum kalau tilawah itu mulainya setelah ayat setelah ain atau ketika antum selesai baca Al-Quran harusnya ditanda ain itu. Jadi nanti patokannya bukan halaman, bukan juz misalkan, bukan jumlah ayat sudah antum membaca sekian ayat, tapi di akhir tema besar atau tema kecil. Nah, sedangkan yang keempat al-ibtida itu secara bahasa artinya mulai ya. Yang kita maksud adalah memulai bacaan Al-Quran setelah wakaf atau qata'. Jadi intinya memulai bacaan setelah wakaf atau qata'. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang perbedaan ketiga istilah ini. Ada wakaf, saktah, dan qata'. Ya, silakan Said. Ustaz, biasanya kan kalau saya pernah dengan murotal yang imam yang di Makkah Madinah itu kok ada yang baca Al-Mutaffifin yang saktah Al-Mutaffifin itu ada yang langsung lanjut, ada yang berhenti, itu boleh apa enggak, Ustaz? Gini, jadi murotal itu tidak bisa dijadikan acuan yang pertama ya. Karena boleh jadi orangnya lupa misalkan. Atau boleh jadi dia membaca dengan riwayat yang lain. Gitu. Atau yang ya intinya banyak sebab lah ya. Intinya kalau kita praktik itu berdasarkan teori. Gitu ya. Nah begitu. Jadi kalau murotal itu tidak bisa jadikan acuan. Wallahu a'lam. Intinya kalau kita membaca Al-Mutaffifin itu ya kita harus saktah di situ. Kalla bal rona ala gitu ya. Silakan yang lain. Ini saya kasih tahu makna ain lagi ya. Sekalian saya kasih tahu jumlah ain dalam Al-Quran. Kayaknya antum nggak pernah hitung juga sih. Ya. Tapi kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Ya, insya Allah saya kasih poin lah. Jadi kenapa ain itu juga disebut ruku? Ini penting nih. Karena idealnya atau seyogianya seseorang itu saat membaca ayat Al-Quran itu dia tidak ruku kecuali setelah selesai atau setelah sampai di ayat ain itu. Jadi misalkan gini, surat Al-Baqarah gitu ya. Nah, antum misalkan lagi senang-senangnya nih murojaah gitu ya dalam sholat.
itu antum baca Al-Baqarah ayat 1 sampai ketemu ayatnya di mana. Jadi misalkan nggak bisa, antum baca itu ayat pertama Al-Baqarah 1 sampai 3 aja. Ayat kedua 4 sampai 5. Itu kurang sesuai. Gitu ya. Atau misalkan rakaat pertama ayat 1 sampai ayat 8. Karena ayat 9 lupa, gitu kan. Atau antum mau bagi 9 10-nya di di rakaat kedua. Itu bukan begitu pembagiannya, tapi berdasarkan akhir tema besar atau tema kecil. Ya, atau sesuai tanda ain atau yang disebut juga dengan ruku'. Jadi kita tidak ruku' kecuali setelah kita baca ayat yang ada ainnya itu, akhir tema itu. Nah, itu begitu. Jumlah ruku' atau jumlah ain di dalam Al-Qur'an itu ada 558. Ini saya kasih tips supaya bisa menghafalkan supaya bisa menyelesaikan Al-Qur'an dalam waktu 1 tahun. Anggaplah dari 558 ain antum baca 1 hari 2 ain saja. 1 hari 2 ain itu kita cuma butuh waktu 560 dibagi 2, 280. 280 hari dibagi 30 itu sekitar 9 bulan. Di 1 bulan Ramadan antum khatamkan sekali lagi, sudah setahun 2 kali. Nah gitu ya. Nah, kalau pengen lebih cepat ya nanti ditambahin sehari 4 ruku' misalkan. Atau nanti disesuaikan masing-masing. Intinya jumlah ruku' dalam Al-Quran itu ada 558. Jadi nanti hari ini patokan selesai membaca itu tidak lagi halaman, tapi ruku' saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut.